Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, serta teman-teman kelas 5B Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur saya aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya Asnatul Hilaili, NIM terakhir 204, kelas 5B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan UMKM di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu UMKM. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM, mendefinisikan usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Di mana kriteria dari usaha mikro ini? Yang pertama, memiliki omset paling banyak 50 juta dan itu tidak termasuk bangunan atau tanah. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Kemudian, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik itu langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil yang pertama, memiliki aset lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta dan itu tidak termasuk tanah dan bangunan usahanya. Yang kedua, memiliki omset lebih dari 300 juta sampai 2.500.000.000 juta. Kemudian, usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik itu langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sedangkan untuk usaha menengah, kriterianya yang pertama, memiliki omset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan itu tidak termasuk tanah dan bangunan usahanya. Yang kedua, memiliki omset lebih dari 2.500.000.000 sampai 50 miliar. UMKM juga bisa dikatakan sebagai usaha yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu daerah tertentu, di mana usaha itu merupakan usaha individu dan bukan dari lembaga formal, melainkan dari lembaga informal. Kemudian, UMKM ini merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh perseorangan atau badan usaha yang dimana juga dapat dikatakan sebagai standar usaha skala kecil atau mikro yang bergerak pada aneka macam bidang. Wujud dari UMKM ini bisa berupa industri perseorangan, persekutuan semacam firma, CV, atau usaha dagang. Kemudian, adapun kelebihan dari UMKM. Yang pertama, jumlah UMKM ini sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Yang kedua, memiliki potensi besar dalam pertumbuhan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan. Jadi, UMKM ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, mendukung pembangunan karena banyak dari sektor pertanian. Yang keempat, menampung tenaga kerja meskipun berpendidikan rendah. Yang kelima, yaitu mampu bertahan di saat krisis melanda. Yang keenam, yaitu sebagai wadah di masyarakat pedesaan. Yang ketujuh, menjadi alat untuk mengalokasikan tabungan warga pedesaan. Yang kedelapan, dapat menyediakan barang-barang yang relatif murah. Yang kesembilan, mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang kesepuluh, memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.
selanjutnya, sejarah dari UMKM. Pada tanggal 25 sampai 26 Mei 2016 diselenggarakan Kongres Nasional UMKM, Temu Nasional Pendamping Kedua atau TNP, yang dihadiri ratusan pendamping koperasi dan UMKM dari seluruh Indonesia. Kemudian menetapkan sesuai kesepakatan bahwa tanggal 12 Agustus yang bertepatan dengan lahirnya Bapak Koperasi, yaitu Bung Hatta, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Pendeklarasian Hari UMKM tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan kesepakatan 15 orang deklarator. Jadi pada tanggal 12 Agustus 2016 diperingati hari sebagai Hari UMKM Nasional yang pertama yang menggelar deklarasi yang dibacakan di halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana isi dari deklarasi tersebut ialah bahwa bangsa Indonesia perlu mewujudkan kemandirian bangsa dan mengelola sumber daya ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahwa Bapak Bangsa Muhammad Hatta dilahirkan pada 12 Agustus 1902 sebagai pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, letak dasar ekonomi kerakyatan. Dengan memohon rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh cita-cita kedaulatan bangsa melalui kemandirian ekonomi kerakyatan, kami pelaku dan pendamping UMKM Indonesia mendeklarasikan hari kelahiran Muhammad Hatta 12 Agustus sebagai Hari UMKM. Hari UMKM adalah hari kerja, hari di mana kita meneguhkan semangat kerja, kewirausahaan, semangat kerja, membangun kedaulatan bangsa Indonesia melalui ekonomi kerakyatan. UKM kuat, bangsa berdaulat. Itu tadi isi deklarasi dari yang dibacakan di halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan UMKM di Indonesia. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama, livelihood activities, ialah usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, misalnya pada pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, ialah usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, ialah usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang keempat, fast moving enterprise, ialah usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Pada konferensi internasional mengenai UMKM pada tahun 2014 yang diselenggarakan di Yogyakarta, terungkap apabila Indonesia itu baru sanggup membiayai UMKM 1/5 ataupun kurang lebih 20% dari kredit yang disalurkan oleh perbankan dengan total sampai bulan Februari 2014, yaitu sebanyak 640 triliun. Akan tetapi, di kala ini UMKM di Indonesia per tahunnya sudah menghadapi pertumbuhan jumlah yang sangat pesat dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 90% dari total tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh anak muda serta perempuan. Sehingga UMKM di Indonesia ini telah mampu menyumbangkan kemajuan perkembangan ekonomi nasional dengan ekspornya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM, berikut datanya. Dari data ini, pada tahun 2014 sampai 2016, jumlah UMKM itu lebih dari 57 juta unit usaha, dan pada tahun 2017 berkembang lebih dari 60 juta unit usaha. Perkembangan ini menunjukkan kemampuan UMKM di Indonesia telah berkontribusi terhadap perekonomian. Oleh sebab itu,
Tidak asing bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli melalui UMKM agar tetap mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dan juga membantu perekonomian masyarakat tentunya. Dikarenakan pada transaksi jual beli masyarakat itu memiliki sumber pendapatan. Saat ini, kehadiran UMKM yang bergiat menciptakan perekonomian bisa dikatakan berhasil, seperti data yang tertera di mana memiliki pangsa sebesar 99,99%. Hal ini berarti usaha mikro, kecil, dan menengah itu memegang peran penting dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.